Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinky Larasakti, NIM 054 dari kelompok 15 akan membahas tentang Bank As-Salam. Di sini saya akan membahas dari sejarah, model kelembagaan, dan desain syariah kontrak. Baik, yang pertama saya akan membahas sejarah dari Bank As-Salam. Dimulai dari tanggal 9 Oktober tahun 1991, terdapat 40 orang aktivis Masjid Salman, ITB, telah menandatangani akta pengukuhan secara hukum. Kesediaan mereka mendirikan Bank PT BPR Amal Salman atau Al-Salam di depan Notaris Abdul Latif SH di Jakarta sebagai modal awal yang telah terkumpul dana sebesar Rp69.800.000. Meski menerapkan pola konvensional, semua pendiri sepakat untuk menampilkan Al-Salam sebagai bank yang islami. Kemudian pada tanggal 29 Februari tahun 1992, berdasar surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 17 Februari 1992 yang mengizinkan Al-Salam mulai beroperasi, telah dilaksanakan upacara peresmian kantor pusat operasional Al-Salam di Cinere, Depok. Upacara sederhana ini dimulai dengan sambutan almarhum Bapak Amir Rojab Batubara dan diakhiri dengan doa oleh almarhum Bapak Ahmad Nukman selaku Ketua YPM Masjid Salman ITB, sekaligus meresmikan hari pertama Bank Al-Salam melayani masyarakat. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2004, sehubung dengan pembubaran Yayasan Al-Salman, sebanyak 14.227 lembar saham Al-Salam memiliki 40 orang pendirinya telah dihibahkan kepada Bapak Hermawan Jipono selaku wakil dan penerima kuasa dari Yayasan Pembina Masjid Salman ITB. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2008, Bapak Hermawan Jipono telah mengalihkan 14.227 saham Al-Salam tersebut secara resmi kepada Yayasan Pembina Masjid Salman ITB di Bandung. Dan sejak tanggal 3 Juli 2006 berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia tanggal 22 Juni 2006 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Al-Salam telah berubah dari bank konvensional menjadi bank berdasar syariah Islam. Nama badan usahanya menjadi PT BPR Syariah Al-Salam Amal Salman. Dan alhamdulillah pada tanggal 13 Oktober 2017, 25 tahun setelah mulai beroperasi, Al-Salam terpilih oleh majalah Infobank sebagai salah satu institusi keuangan syariah kategori BPRS yang sangat bagus. Penilaian dilakukan terhadap kinerja keuangan Al-Salam tahun 2016 yang antara lain telah membukukan total aset sebesar 236,59 miliar dan modal disetor sebesar 11.848 miliar. Prestasi itu terulang kembali untuk kinerja tahun 2017 dan 2018. Kemudian pada tanggal 27 Februari tahun 2018, gedung kantor yang berpusat pada PT BPRS Al-Salam Amal Salman yang baru bertempat di Jalan Limo Raya, Depok, dan telah diresmikan oleh Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Bapak Ahmad Sukratmono, dan kantor ini mengendalikan kegiatan 10 kantor cabang dan 4 kantor kas di Jabodetabek dan Bandung. Adapun visi dan misi yang dijalankan oleh Bank Al-Salam ini yaitu visinya menjadi bank pembiayaan rakyat syariah terbaik di Indonesia. Misinya yaitu menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemerataan pembangunan usaha kecil dan menengah menuju kesejahteraan bagi stakeholder. Adapun prinsip yang dipegang yaitu yang pertama, ekonomi masyarakat.
yaitu membantu perekonomian masyarakat melalui pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua yaitu Islami, memberikan pelayanan perbankan yang dijawai ajaran Islam dan dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, yaitu kesetaraan, keterbukaan, serta keadilan bagi hasil antara nasabah dan pihak bank. Yang ketiga yaitu kebersamaan. Berbeda dari badan usaha swasta pada umumnya, BPR Al-Salam merupakan usaha yang berlandaskan kebersamaan yang tetap menjunjung tinggi profesionalisme. Itulah sejarah singkat dari Bank As-Salam. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPRS ditugaskan untuk menjembatani kebutuhan pengusaha UKM melalui kemudahan prosedurnya. BPRS adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Produk dan jasa keuangannya didesain dengan proses sederhana dan dengan syarat yang mudah. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu meliputi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah atau Bank Umum Konvensional dan UUS, serta menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Persetujuan Bank Indonesia atau sekarang yaitu OJK. Baik, selanjutnya yaitu ada desain syariah kontrak pada Bank As-Salam. Sebelumnya saya akan membahas tentang kontraknya dulu. Kontrak merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam fikih, istilah kontrak masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Kontrak ini bersifat mengikat para pelakunya, wajib dilaksanakan bagi dari segi hukum, walaupun dari pandangan agama, ketika semua persyaratan telah terpenuhi. Suatu kontrak harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun kontrak adalah unsur yang mesti wujud dalam sebuah kontrak. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi menurut hukum perdata Islam, maka kontrak dianggap tidak sah. Sedangkan syarat adalah suatu yang mesti wujud dalam setiap rukun, tetapi bukan perkara esensi. Menurut pendapat mayoritas ulama, rukun kontrak itu terdiri dari pernyataan ijab dan qabul, dua pihak melakukan kontrak, dan objek kontrak. Rukun dan syarat kontrak memenuhi mayoritas ulama sebagai berikut, yaitu ijab dan qabul, dua pihak yang melakukan akad, objek akad, dan akibat hukum akad. Adapun 4 teknik yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Memahami karakteristik kebutuhan nasabah ini terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu objek dan kegunaan. Dan yang kedua yaitu memahami kemampuan nasabah. Dalam hal ini harus perlu diperhatikan dari sisi highly predictable, yakni apakah sumber pendapatan nasabah sangat dapat diprediksi atau tidak. Kemudian memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bank. Dan yang terakhir yaitu memahami akad fikih yang tepat. Artinya, penerapan transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Adapun akad yang diperbolehkan bagi bank syariah yaitu misalnya seperti murabaha, akad wadiah, istisna, akad hawala, musyarakah, salam, qard, akad ijarah, dan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transaksi yang dilarang di BPRS.
Transaksi-transaksi di BPRS menggunakan akad syariah untuk kemaslahatan umat. Ada kegiatan transaksi yang dilarang dilakukan di BPRS, yaitu akad yang mengandung maisir, gharar, dan riba. Sebab beberapa transaksi dilarang itu dikarenakan yang pertama haram zatnya, yang kedua haram selain zatnya, dan yang ketiga tidak sah akadnya. Karena transaksi-transaksi tersebut menimbulkan mudarat yang besar kepada masyarakat. Kita akan menjelaskan satu persatu akad yang dilarang dilakukan di BPRS ini. Baik, yang pertama ada maisir. Pengertian maisir. Maisir dalam bahasa lain disebut qimar, yaitu suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah, dan juga sebaliknya. Menurut Imam Al-Aini, maisir adalah semua bentuk qimar atau taruhan. Jika hal itu dilakukan tanpa menggunakan uang, maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat. Jika menggunakan uang atau sejenisnya, maka itu disebut judi. Menurut Ibrahim Anis dalam kitab Mu'jam Al-Wasit halaman 758 telah menyatakan judi adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan suatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Menurut Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab tafsirnya Rawai Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam menyebut bahwa judi adalah setiap permainan yang menimbulkan keuntungan bagi suatu pihak dan kerugian bagi pihak lainnya. Lalu dalil Al-Quran mengenai maisir yaitu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan. Unsur dari maisir atau judi yaitu yang pertama adanya taruhan, harta atau materi yang berasal dari kedua belah pihak yang berjudi. Yang kedua adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang ketiga, pihak yang menang mengambil sebagian atau seluruh harta yang dijadikan taruhan dari pihak yang kalah, dan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Lalu, contoh kegiatan maisir pada lembaga keuangan. Biasanya terjadi pada pasar modal, yaitu berspekulasi pada suatu emiten atau ikut-ikutan berita dari orang ketiga untuk membeli saham suatu emiten. Dan pada akhirnya mengalami kerugian dikarenakan saham itu memang buruk dan harganya naik karena isu-isu dari pihak ketiga. Yang kedua yaitu gharar. Pengertian gharar. Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahan objek transaksinya, bisa jadi masih bersifat spekulatif. Menurut pendapat ulama mengenai definisi gharar, Asy-Syarkhasi Al-Hanafi mengatakan bahwa gharar itu adalah sesuatu yang akibatnya tertutup tidak diketahui. Definisi Al-Qarafi Al-Maliki, asal gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak, seperti burung di udara atau ikan di air. Definisi Ramli Asy-Syafi'i mengenai gharar, jual beli gharar adalah yang memiliki dua kemungkinan, di mana kemungkinan yang paling besar adalah yang paling dikhawatirkan. Berikut dalil Al-Quran mengenai gharar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartamu
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat di atas tidak secara tegas melarang jual beli gharar. Akan tetapi ada 2 poin terkandung dalam ayat tersebut yang mengarah kepada haramnya gharar. Poin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang memakan harta orang lain secara batil. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan batil di sini adalah di antaranya transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan gharar. Poin kedua, pada ayat di atas juga tersirat adanya kewajiban menghadirkan unsur saling ridho dalam jual beli. Sedangkan gharar menghilangkan unsur saling ridho tersebut. Sebab gharar menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan, sehingga gharar termasuk jual beli yang terlarang. Macam-macam gharar. Yang pertama yaitu jual beli yang tidak diserah terimakan. Jenis gharar ini dapat pada keberadaan objek transaksi. Penjual dan pembeli mengetahui benda yang akan diserahkan, tetapi pada saat akad benda tersebut tidak dibawa dan tidak tahu kapan benda itu akan diserahkan. Contohnya itu gharar jenis ini adalah jual beli motor yang telah dicuri. Lalu yang kedua, jual beli benda yang belum ada. Contoh gharar ini adalah melakukan jual beli yang barangnya belum tersedia, yaitu menjual burung yang masih di angkasa atau menjual ikan yang masih di laut. Yang ketiga yaitu jual beli yang tidak jelas harganya. Pada macam gharar ini terdapat pada objek harga barang. Contoh, hari ini sepatu X dijual pada harga 1,5 juta dengan cash. Namun belinya besok harganya jadi 1,7 juta. Lalu yang kelima ada jual beli benda yang sifatnya tidak jelas. Dari macam-macam transaksi gharar ini terletak pada sifat bendanya yang belum jelas. Contoh, menjual mangga yang masih di pohon. Si penjual mengatakan mangganya manis, padahal dia sendiri belum mencicipinya. Lalu yang ketiga ada pengertian riba. Dari segi istilah, riba yaitu ziyadah, artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Menurut Badr ad-Din al-Aini, pengarang Udmatul Qari Syarah Sahih Bukhari, prinsip utama dari riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Menurut Imam Syarkhasi dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad atau padanan yang dibenarkan secara syariah atas tambahan tersebut. Ada beberapa penjelasan mengenai tentang riba. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-pinjam dengan cara batil atau bertentangan dengan cara bermuamalah di dalam Islam. Dalil Al-Quran yang mengharamkan tentang riba yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah Maha menyayangi kepadamu. Contoh riba pada lembaga keuangan yaitu terdapat pada penggunaan kartu kredit di perbankan konvensional.
yaitu ketika pengguna kartu kredit menggunakan untuk melakukan pembelian dengan harga 1 juta. Apabila jatuh tempo waktu pembayaran si pengguna tidak dapat membayar tagihan, maka ia akan dikenakan bunga. Bunga inilah yang menjadi riba, yaitu tambahan pembayaran kepada bank terhadap uang pinjaman nasabah. Selanjutnya yaitu produk penghimpunan, penyaluran, dan jasa yang ada di bank perkreditan syariah As-Salam. Yang pertama yaitu ada produk deposito mudharabah. Dalam produk penghimpunan dan penyaluran dana di BPRS, salah satunya yaitu deposito mudharabah. Produk ini bersifat investasi. Pengertian deposito itu sendiri ialah produk investasi dalam jangka waktu tertentu yang berwujud dalam mata uang rupiah, serta dikelola melalui prinsip mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah ini ialah yang dimana uang dari sahibul mal digunakan secara bebas untuk diinvestasikan oleh mudharib, yaitu bank, tetapi sesuai syariat Islam. Yang kedua yaitu ada produk giro wadiah. Pada produk ini, perbankan syariah merupakan produk penghimpunan dan penyaluran dana yang bersifat simpanan. Pengertian dari giro wadiah adalah ini titipan murni yang suatu saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berprinsip wadiah yad-domanah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan dengan penarikan dapat menggunakan cek atau giro. Lalu ada juga produk dari BPRS ini yaitu simpanan wadiah. Pada produk wadiah yang satu ini hanya bersifat penghimpunan dana dari bank dan tidak digunakan untuk penyaluran. Menurut bahasa, wadiah berasal dari kata al-wadau, berarti meninggalkan. Sedangkan pengertian wadiah sendiri adalah perjanjian yang melimpahkan harta kepada orang lain untuk menjaganya dengan cara jelas atau transparan. Lalu, cara BPRS dalam menetapkan margin keuntungan dan bagi hasil. Penetapan margin keuntungan pada BPRS. BPRS menetapkan keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berasal dari natural certainty contract atau bisa disebut sebagai NCC, yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, ijarah muntahiyah bitamlik, salam, dan istisna. Bahwa penetapan margin pembiayaan murabahah pada perbankan syariah ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara pihak nasabah dan bank syariah tersebut pada awal akad, dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya dari pembiayaan tersebut. Lalu, yang pertama metode penentuan margin keuntungan pembiayaan. Yang pertama yaitu ada markup pricing. Markup pricing adalah penentuan tingkat harga dengan memarkup biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Yang kedua ada target return pricing, adalah penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan. Lalu ada perceived value pricing, adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing, di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. Yang terakhir yaitu ada value pricing, adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Barang yang baik pasti harganya mahal, namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien, sehingga perusahaan tersebut dapat leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor.
Lalu, penetapan bagi hasil pada BPRS. Penetapan bagi hasil pada BPRS ini yaitu yang pertama, penentuan bagi hasil. Untuk produk pendanaan atau simpanan bank syariah, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi, dan biaya operasional bank. Yang kedua yaitu ada pendapatan investasi. Bank pertama-tama menghitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor tujuan investasi. Hal inilah yang membuat rate investasi bisa berbeda-beda. Lalu ada biaya bank. Usai penentuan besaran pendapatan investasi, bank syariah selanjutnya menghitung investasi guna menutup biaya biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Disinilah besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi masing-masing bank. Lalu ada yang terakhir, proses pembagian. Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah adalah 11% dibagi 11 ditambah 6, yaitu sama dengan 0,5 atau sebesar 65%. Sementara bagi hasil untuk bank syariah sebesar 6% dibagi 11 ditambah 6, sama dengan 0,5 atau sebesar 35%. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dari kelompok 15 untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Nama saya Abdullah Musin dengan NIM 095 tentang BPRS As-Salam. Di sini saya akan menjelaskan cara BPRS As-Salam melakukan manajemen risiko terkait produk yang akan diluncurkan hingga tahap pemasaran. BPRS Al-Salam hadir sebagai bentuk upaya pemberian pelayanan dan produk-produk terbaik kepada nasabah maupun calon nasabah dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan, sehingga nasabah tetap menaruh kepercayaan kepada pihak BPRS As-Salam atas produk pembiayaan dan pendanaan yang menjadi andalan BPRS Al-Salam. Sebagai bank perkreditan rakyat syariah, BPRS Al-Salam dalam pembiayaannya mengembangkan produk baru, yakni KPR IB BPRS Al-Salam. Animo masyarakat akan kebutuhan rumah yang tinggi menjadi dasar pemikiran lahirnya produk tersebut sebagai bentuk perhatian BPRS Al-Salam terhadap masyarakat yang menginginkan pembiayaan rumah. Pada pembiayaan KPR IB BPRS Al-Salam dapat diajukan oleh nasabah lama maupun nasabah baru. Pembiayaan KPR IB BPRS Al-Salam lebih mengutamakan nasabah dengan pengajuan KPR ke-1 yang artinya kebutuhan akan rumahnya lebih tinggi daripada kebutuhan KPR kedua atau seterusnya. Hal ini bertujuan untuk mesejahterakan nasabah BPRS Al-Salam dalam memenuhi keinginan yang paling urgensi. Yang kedua yaitu cara BPRS Al-Salam melakukan kegiatan bisnis melalui pasar uang antar bank syariah. Yang kedua, kegiatan usaha yang dijalankan BPRS hampir sama dengan kegiatan usaha perbankan syariah pada umumnya, namun dengan ruang lingkup yang lebih kecil dari BUS dan UUS. Kegiatan usaha BPRS meliputi yang pertama, dalam pasar uang antar bank syariah, yang pertama investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah
yang ada di bank umum syariah atau bank umum konvensional dan unit usaha syariah. Yang ketiga, sebab terjadi pembiayaan bermasalah pada BPRS As-Salam dan upaya BPRS As-Salam melakukan pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang pertama, ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di berbagai lembaga keuangan, baik lembaga keuangan syariah pada BPRS As-Salam ataupun lembaga keuangan konvensional seperti yang tertera di bawah ini. Yang pertama, ada aspek analisis pembiayaan, yaitu kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah dari segi bisnis perdagangan, industri, dan jasa. Yang kedua, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. Yang ketiga, kesalahan setting fasilitas pembiayaan. Terus yang kedua, ada aspek perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada nasabah. Terus yang ketiga, ada aspek sumber pengembalian. Dalam aspek sumber pengembalian yaitu ada satu, proyeksi penjualan terlalu optimis. Yang kedua, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan kompetitor. Yang ketiga, tidak memperhitungkan kebutuhan hidup nasabah. Terus ada yang keempat, aspek jaminan. Dalam aspek jaminan termasuk namanya, yang pertama tidak memperhitungkan marketable, yang kedua aspek nilai jaminan, yang ketiga aspek letak atau strategisnya, yang keempat aspek pertimbangan dengan pembiayaan, yang kelima sebagai pelengkap tanpa memperhitungkan resiko seandainya pembiayaan bermasalah. Yang keenam ada lemahnya supervise atau monitoring. Kurang dilakukannya lemahnya supervise dan monitoring diantaranya satu, kurang dilakukan evaluasi atas rekening nasabah, kurangnya perhatian atas keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah, belum diterapkannya penggolongan pembiayaan secara tertib. Yang itu ada on-site monitoring pada sisi pemantauan. Di antaranya jarang berkunjung ke lokasi usaha nasabah sehingga side streaming dan permasalahan nasabah tidak terdeteksi sejak awal. Yang kedua, tidak pernah dihubungi melalui telepon. Yang ketiga, tidak pernah dilakukan supervisi lapangan. Terus untuk menyelesaikan pembiayaan, melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu BPRS mempunyai strategi penanganan dengan menerapkan cara-cara sebagai berikut. 1. Pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telah melakukan pembayaran. Kedua, pemberian surat penagihan atau SP kepada nasabah angsuran yang belum terbayarkan selama beberapa bulan. Yang ketiga, penagihan secara langsung ke rumah nasabah apabila surat penagihan pertama tidak berhasil. Yang keempat, penagihan oleh pengurus manajemen BPRS karena pembiayaan bermasalah belum terselesaikan. Nasabah akan diminta untuk datang ke kantor dan menemui pengurus agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik melalui perundingan. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.